Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Yesusku luar biasa. Yes. Jadi hari ini, pada hari minggu ini adik-adik sudah bangun, diajak adik-adiknya yang lain atau teman-temannya untuk berkumpul dalam ibadah sekolah minggu kita. Dan pada saat ini berkumpul Inang, Fran dan juga Amang Pendeta Mani untuk menemani kita ibadah minggu hari ini. Jadi untuk lagu pembuka kita hari ini, mari kita bersukaria. Ayo semua adik-adik berdiri, ayo. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik sekolah minggu, ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam satu minggu ini. Tuhan masih berikan kesehatan kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kami guru-guru sekolah minggu, dan Amang Pendeta juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan yang memimpin kami. Walaupun kami di rumah Tuhan, biar Tuhan senantiasa mengajari anak-anak kami, dan biarlah anak-anak kami juga dituntun oleh Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu untuk menyiapkan hati dan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita lanjutkan bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua, marilah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat Allah untuk kita minggu ini yaitu hukum Taurat ke-9. Abang undang semuanya, marilah kita mengucapkannya dengan kuat dan lantang. Dua-duanya. Hukum Taurat ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita akan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Adik-adik sekalian dan juga orang tua, marilah kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekalian, ayat bulanan untuk minggu ini tertulis pada Lukas pasal 14 ayat 13. Oleh sebab itu, abang undang, mari kita semua, bagi yang sudah hafal mari kita ucapkan, bagi yang belum hafal kami undang adik-adik semuanya dibuka Alkitabnya sekali lagi. Lukas 14 ayat 13. Marilah kita sama-sama mengucapkan dua-duanya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,
undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian, marilah kita sama-sama memohon, mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 tambah 4, ku perlukan juru selamat. Bangkit berdiri semua adik-adik. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, semua bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Yesus sayang padaku. Yesus
dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, secara khusus anak-anak Tuhan. Terima kasih atas peribadahan ini, kami boleh memuji Engkau dalam doa kami. Kami boleh memuji Engkau dalam nyanyian-nyanyian kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami melalui tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus boleh membuka telinga kami dan membuka hati kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar anak-anak Tuhan? Pastinya akan selalu dalam keadaan sehat. Untuk saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis pada Amsal, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Lama atau baru? Lama. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Nanti orang Aman dan Inang akan membacanya dari sini. Anak-anak Tuhan semuanya, marilah kita mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanmu. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu dalam kehidupan kita pasti mendengarkan nasihat. Betul atau tidak? Betul lah, Mam. Pasti. Kira-kira nasihat itu dari siapa aja itu kita terima? Bisa dari orang tua, Mang. Iya. Bisa dari guru, abang. Dari guru, iya. Dari abang, iya. Dari guru sekolah minggu. Dari guru sekolah minggu, iya. Kira-kira dari mana lagi? Dari orang sekitar kita, baik itu tulang, amang buru juga bisa. Pokoknya yang dewasa dari kita memberikan nasihat kepada kita, Amang. Iya, mantap. Ada banyak nasihat yang senantiasa kita terima dalam kehidupan kita. Kira-kira anak-anak Tuhan suka nggak dengan nasihat? Mau nggak dengar nasihat?
Kira-kira bergunakah nasihat itu? Berguna, Mang. Pasti berguna. Pasti. Kalau Abang? Pasti Berguna. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus sering mendengarkan nasihat. Karena ketika anak-anak Tuhan suka dengan nasihat, maka hidup kita ini, hidup dari anak-anak Tuhan akan lebih mantap, akan lebih bagus dari yang sebelumnya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, kita akan belajar dari nas firman Tuhan saat ini. Ada 3 kegunaan dari nasihat. Yang pertama, supaya kita berbahagia, Mang. berbahagia. Itu yang pertama. Dicatat ya di buku catatan khotbahnya. Kegunaan nasihat itu supaya dia berbahagia. Siapa yang mau berbahagia? Saya mah. Ya. Pasti. Semua orang pengen bahagia, mah. Semua orang pengen bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, itu bisa terlihat dari ekspresi wajahnya. Dia akan selalu tersenyum, bersuka cita. Tapi dalam nas ini dikatakan bahwa orang yang suka melakukan nasihat, dia akan berbahagia. Contoh, seandainya orang tuamu menyuruhmu untuk menyapu rumah supaya bersih. Nah, pertanyaannya, maukah adik-adik melakukan itu? Mungkin ada yang mau, ada yang tidak. Kalau kita mau, tentu mungkin kita akan dipuji orang tua kita. Tapi kalau adik-adik tidak mau, maka akan mau kena hukum. Jadi itu tidak berbahagia. Jadi ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan nasihat dari orang-orang di sekitar kita, maka kita akan berbahagia. Contoh, kalau anak-anak Tuhan, adik-adik semua ke sekolah, dinasehati gurunya, kerjakan PR-mu. Atau orang tua di rumah, kerjakan PR-mu. Rupa-rupanya tidak mengerjakan PR. Apakah bisa bahagia? Tidak lama. Bisa? Tidak. Nanti Kenapa? rasa takut. Pasti ada nanti rasa takut. Dan juga bisa saja dihukum sama gurunya. Jadi kalau orang itu suka melakukan nasihat perintah, maka dia akan berbahagia. Jadi sekali lagi, siapa yang mau bahagia? Ya. Ayo, siapa yang mau bahagia? Ya. Semua anak-anak Tuhan pasti mau berbahagia. Oleh sebab itu, mari harus mau mendengarkan nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kegunaan faedah dari nasihat itu adalah supaya menjadi Bijak. Iya. Ada banyak contoh dalam Alkitab kita yang menceritakan tentang hal kebijaksanaan. Contoh, anak-anak Tuhan pasti tahu dong cerita Salomo. Ketika ada 2 orang perempuan membawa seorang bayi, mereka berkata, yang satu berkata, biarlah anak ini dibelah 2, setengah untuk saya, setengah untuk dia. Tapi perempuan yang satu berkata, kalau memang itu dibelah, tidak perlu, biarkanlah bayi itu hidup untuk dia saja. Salomo memiliki hikmah.
Dia bijaksana karena dia dari awalnya suka mendengarkan nasihat dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia mengambil keputusan bahwa ibu yang kedua lah yang betul-betul menjadi ibunya, karena dia tidak menginginkan kematian. Itu salah satu contoh dalam kehidupan ini. Kalau kita mau mendengarkan nasihat, mau gak menjadi orang bijak? Ya, siapa adik-adik yang mau Ayo, bijak? siapa yang mau? Mau gak jadi orang-orang bijak? Mau dong. Mau lah. Yang pasti harus mau mendengarkan nasihat. Untuk sekarang ini juga kita harus selalu bijak. Contoh menggunakan handphone. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh mempergunakan handphone terus-menerus. Betul atau tidak, Kinang? Betul, Mang. Iya ya. Betul atau tidak, Mang? Iya, betul sekali. Harus ada pembatasan. Jadi tidak boleh dari pagi main handphone, siang, sore, sampai malam. Itu tidak boleh. Main game juga seperti itu. Saya rasa anak Tuhan suka dengan game kan? Pasti suka, kamu juga suka. Tapi harus bijak dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh terus-menerus bermain game. Ada waktunya. Ada waktunya untuk bermain handphone, ada waktunya untuk bermain contoh game dan lain sebagainya. Jadi harus bijak dalam segala hal supaya hidup kita itu lebih mantap, supaya hidup kita ini lebih bagus. Jadi kalau kita mau bijak dalam kehidupan kita, maka kita harus suka dengan nasihat. Itu yang kedua. Dituliskan ya dek ya. Dituliskan di buku catatan khotbahnya. Tadi satu faedahnya supaya bahagia. Yang kedua supaya bijak. Dan yang ketiga, kalau kita suka dengan nasihat, maka kita akan beruntung dalam kehidupan ini. Ini berbicara tentang untung dan rugi. Siapa sih dari orang-orang yang suka rugi? Ada? Gak ada dong memang. Tidak ada. Semua pengen beruntung lah hidup ini. Semua pengen beruntung. Siapapun dia tidak akan pernah mau yang namanya rugi. Jadi kalau kita pengen beruntung dalam kehidupan, kita harus mau menerima nasihat. Siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, entah dari siapapun itu, orang tua, guru sekolah minggu, tulang dan guru opung, siapapun itu, marilah kita mendengarkannya dengan baik, karena kita akan diuntungkan ketika kita boleh melangkah dalam kehidupan kita. Kita juga nanti tidak akan dibodoh-bodohi orang. Kita tidak akan dibodoh-bodohi orang karena kita sudah tahu apa itu yang baik dan yang benar. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, sekali lagi ada 3 tadi faedah manfaat dari nasihat sesuai dengan khotbah dari Amsal Salomo ini. Yang pertama supaya Bahagia. yang kedua supaya Bijak. yang ketiga supaya Beruntung. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, marilah kita lebih suka mendengarkan nasihat dalam kehidupan kita, supaya kita boleh memperoleh ketiga hal ini. Maka hidup kita akan lebih baik, maka hidup kita akan lebih bermakna.
Demikian juga untuk para orang tua kami yang senantiasa mendampingi anak-anak sekolah minggu, di mana Tuhan mempercayakan anak-anak di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Saat ini nas ini juga berbicara kepada kita, kepada orang tua. Marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita boleh memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kita. Senantiasa berikan nasihat-nasihat yang baik, supaya tercipta generasi gereja yang baik, supaya tercipta generasi gereja yang sempurna. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengupayakannya. Dengan demikian hidup kita ini akan lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan untuk saat ini, secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Tuhan meminta supaya mereka lebih suka akan nasihat, karena dengan demikian mereka suka mendengarkan, maka hidup mereka akan berbahagia, maka hidup mereka akan dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan hidup mereka juga akan dipenuhi dengan keberuntungan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menopang, memampukan anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan itu di dalam hidup mereka. Berkatilah anak-anak Tuhan secara keseluruhan dalam tumbuh kembang mereka. Biarlah mereka bertumbuh berkembang seturut dengan firman Tuhan, supaya mereka menjadi anak yang baik di hadapan-Nya, anak yang baik bagi orang tuanya. Berkati mereka dalam proses pendidikan mereka, anugerahkan hikmat kepintaran, supaya mereka bersukacita mengikuti setiap proses pendidikan dengan baik. Kelak mereka boleh menggapai cita-cita mereka. Berkatilah Tuhan para guru sekolah minggu yang memberikan hidup mereka dalam pengabdian kerajaan Allah untuk menyebarkan firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Berikan hikmat, sukacita, bahkan kesabaran yang daripada-Mu, supaya mereka boleh bersukacita melayani Engkau dan juga melayani anak-anak sekolah minggu. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati juga keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhanlah yang melimpahkan segala berkat bagi mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Kiranya kami selalu berada dalam naungan kasih sayang-Mu, supaya kami boleh mendisiplinkan diri kami melakukan setiap protokoler kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Biarlah kami selalu dalam keadaan aman, supaya kami boleh bersukacita menjalani kehidupan kami. Kiranya dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami persembahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami memohon ampun dari segala dosa-dosa kami. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan 2. Di sound adok kubuat Tuhan. Di sound adok
Barbue di Moluku laso tardokia sedia hargana Tuhan Polo saya diraju mensulikan pasar Jawa Tuhan saya las marwa Tengah kuna mepeda Tuhan Nasohe yang mencari depe awal Tuhan Rohatuma guleo Tuhan Nabepele holoku gabelas mirohan Jalma Tuhan Sailas marohan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Oke, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita online pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi dapat menjadi bekal di kehidupan adik-adik semuanya. Oke, untuk menyudahi ibadah kita pada hari ini, mari kita bernyanyi Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan.
Tadi perintah orang tua, perintah dari pendeta juga, jaga kesehatan adik-adik. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke adik-adik, salam semuanya.